Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi ja'al syahra Ramadan syahras siyam wal ibadah. Unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pemirsa sahabat kurma FSH dan pendengar Radio Dakta yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah yang tiada terkira. Tahun ini kita diberikan kesempatan kembali untuk mencicipi lezatnya, nikmatnya ibadah di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Pemirsa kurma dan Radio Dakta yang berbahagia, ada 3 level kesadaran pada diri manusia. Yang pertama adalah level kesadaran hewani, di mana ciri hewan itu adalah bergerak, berkembang biak, makan dan minum. Bahkan di dalam dunia hewan itu ada hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang menang. Pada diri manusia, di dalam sikap, perbuatan, kebijakan yang lahir dari aksi-aksi kesehariannya, ada karakter yang seperti ini. Yang kedua adalah level kesadaran sebagai manusia itu sendiri. Manusia dikenal sebagai Homo sapiens, makhluk sosial. Tidak ada manusia yang bisa hidup dengan sendiri. Kita membutuhkan interaksi, komunikasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita membutuhkan seorang pasangan, suami istri, itu manusia. Di mana kemudian di dalam keluarga tempat untuk kita saling berbagi, baik suka maupun duka. Ketika kita membutuhkan teman-teman, handai tolan, karib kerabat, di dalam kita bercengkrama, ya, sekedar untuk kongko, berbicara satu dengan yang lain, ini adalah sebagai manusia, di mana di dalam interaksi horizontal kepada sesama, bahkan kepada makhluk di sekitar kita secara keseluruhan, itu membutuhkan value, sebuah nilai-nilai yang positif. Dan pada saat yang bersamaan, acap kali juga manusia terjerumus kepada sifat karakter-karakter yang buruk di dalam hubungan interaksi. Kita butuh empati, simpati, kasih sayang, ya, memperjuangkan sebuah nilai-nilai keadilan, kejujuran, kemakmuran bersama, kebahagiaan dan kesenangan. Pada saat yang bersamaan juga, manusia seringkali diliputi dengan hal-hal yang tidak nyaman, baik kepada diri maupun kepada orang lain. Sifat sombong, serakah, tamak, dengki, iri hati, senang berbohong. Misalnya disebutkan di dalam kitab suci Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 35 dan 36, ketika Allah berfirman kepada makhluk langit, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Malaikat, jin, dan iblis, syaitan diperintahkan Allah sujud kepada Nabi Adam. Malaikat sujud, iblis enggan, dengan alasan bahwa ia lebih terhormat, ia lebih mulia. Ketika ditanyakan tentang kemuliaannya, bahwa iblis diciptakan dari api, manusia dari tanah. Hal dalam keseharian kita bisa kita lihat bahwa apakah api atau tanah yang lebih
banyak kebaikan manfaatnya di dalam kehidupan ini, kita melihat bahwa tanah tempat asal usul manusia adalah tumbuh kembangnya kehidupan ini. Tapi jauh lebih buruk daripada itu adalah sikap sombongnya iblis dan setan ini, karena ia mengingkari perintah Allah. Ia enggan melaksanakan perintah Allah, bahkan sombong. Wa kana minal kafirin. Kesombongan itu melahirkan kekafiran. Yang kedua, ayat selanjutnya, Nabi Adam dan ibunda kita Siti Hawa diperintahkan untuk menikmati fasilitas surga, namun sebagai bentuk ujian jangan mendekati pohon khuldi. Yang dalam penafsiran ulama ada beberapa. Lalu kemudian keduanya tergoda untuk mendekati dan melanggar perintah Allah. Wa kana minaz zalimin. Sifat Nabi Adam dan Siti Hawa ini adalah karakter yang ada pada diri manusia. Tidak syukur, tidak qanaah. Yang ada kemudian adalah keserakahan, ketamakan. Namun bedanya, Nabi Adam setelah melakukan kesalahan itu, keduanya kemudian bertaubat, taubatan nasuha. Sementara kita manusia biasa umumnya adalah taubat sambal. Hari ini taubat tidak makan sambal, lalu besok kita makan lagi. Itu. Jadi kesombongan, keserakahan melahirkan kezaliman. Yang ketiga, iri hati. Ini dicontohkan dalam kisah Habil dan Qabil, anaknya Nabiullah Adam. Qabil profesi petani dan Habil profesi peternak. Keduanya diminta untuk berkurban. Yang diterima kurbannya adalah Habil, ternak sehat, besar, dan baik. Sementara Qabil itu mengorbankan hasil pertanian yang biasa-biasa saja. Ini kemudian melahirkan iri hati, dengki, syirik yang membesar. Akhirnya kemudian Qabil membunuh adiknya itu sendiri. Ini level kesadaran manusia. Sifat baik, sifat buruk, karakter baik dan karakter buruk. Kita bisa melihat misalnya sebuah teori tentang kecerdasan oleh Ari Ginanjar. Emotional quantum, intelektual quantum. Nah, sifat karakter itu kita bisa bawa kepada ketika kita berinteraksi emosional sebagai kesadaran kita sebagai manusia, itu terbawa. Yang ketiga, level kesadaran manusia itu adalah level kesadaran hamba. Sebagai hamba di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana level kesadaran hewani dan manusia pada diri manusia itu kemudian dilengkapi dengan perasaan penghayatan kita sebagai hamba makhluk ciptaan Allah yang senantiasa harus mempertautkan hati nuraninya dengan pencipta alam semesta. Jadi kita bisa merasakan Allah hadir di dalam kehidupan keseharian. Dari hati kita bisa menghadirkan Allah yang itu kemudian mewujud di dalam pikiran, jiwa, sikap, dan perbuatan keseharian. Level sebagai hamba Allah. Pemirsa Kurma dan Radio Dakta yang berbahagia. Hamba Allah itu disebutkan di dalam kitab suci Al-Quran sebagai kalimat abd. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba Allah itu adalah mereka yang berjalan di muka bumi itu dengan rendah hati. Dan jikalau orang-orang bodoh berkata kepadanya, ia kemudian berkata, salam, keselamatan bagi kami. Artinya bahwa seorang ibadur rahman itu adalah mereka yang tidak pernah sombong, mereka yang tidak pernah serakah.
tidak iri, tidak dengki. Kenapa? Karena dalam kehidupannya bahwa dia adalah makhluk ciptaan Allah yang senantiasa Allah hadir bersamanya. Allah hadir bersamanya sehingga kemudian cinta kasih sayang itu akan nampak di dalam sikap perbuatan keseharian itu. Istilah hamba Allah, para pemirsa, jangan direndahkan ini. Hamba Allah itu, misalnya kalau orang menyumbang ke masjid dengan angka yang kecil, biasanya manusia kita meminta tulis hamba Allah. Namun ketika kita menyumbang dengan angka yang gede dalam pandangan mata kita biasanya menyebut tulis nama saya. Nah, ini mungkin salah kaprah menempatkan istilah hamba Allah pada posisi yang tidak terhormat. Namun hamba Allah, tempatkan ia di tempat yang seharusnya. Ketika menyumbang yang banyak, tulis hamba Allah. Ketika menyumbang jumlah yang sedikit, tulis nama yang menyumbang. Seharusnya demikian, para pemirsa. Hal yang lain terkait dengan hamba Allah, ini adalah dalam diri manusia ada dua sifat yang itu kemudian seringkali menggelayuti kehidupan kita, yaitu raja dan khauf, mengharap kebaikan dan merasa khawatir atau takut pada hal-hal yang tidak nyaman. Ketika kita mendapatkan nikmat, mendapatkan kebahagiaan, kesenangan di dalam hidup ini, secara umum manusia itu adalah mengharap kebaikan, perasaan senang, perasaan bahagia, sehingga pengharapannya lebih tinggi. Namun, dikala ia mendapatkan ketidaknyamanan, kesempitan, kesusahan di dalam hidup ini, yang ada dalam perasaan takut. Apalagi kalau ia berbuat dosa, berbuat salah. Ya. Namun, sebagai hamba Allah, itu dalam penafsiran para ulama, menyebutkan bahwa seharusnya ketika kita mendapatkan kenyamanan, kesenangan, nikmat, yang ada adalah sifat khauf. Kenapa? Karena dengan khauf terhadap kenikmatan, itu akan membentengi kita untuk tidak tergoda dengan kenikmatan-kenikmatan itu. Kenikmatan itu justru tidak akan menjauhkan diri kita dari Allah. Sebaliknya akan mendekatkan, manakala rasa khauf yang muncul. Ketika misalnya kita terjerumus kepada sesuatu yang tidak nyaman, kesalahan, perilaku dosa, adalah raja yang dimunculkan di dalam sifat bagi seorang hamba Allah. Mengapa? Karena ia mengharapkan keburukan atau ketidaknyamanan itu, ia kemudian mengharapkan kasih sayang, bimbingan, arahan, gemblengan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi seorang sosok hamba Allah, atau di dunia sufistik ini dikenal ada sifat ketiga, yaitu mahabbah, cinta. Jadi karakter yang ada pada diri manusia, raja, mengharap, khauf, merasa khawatir dan takut, lalu kemudian dilengkapi dengan sifat mahabbah billah, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Kurma dan Radio Dakta yang dirahmati Allah, momentum bulan puasa ini, di bulan suci Ramadan selama 30 hari kita berpuasa, mari untuk kita sama-sama menghadirkan perasaan diri kita sebagai seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita bisa merasakan kita adalah kekasih Allah. Kita adalah senantiasa merasakan Allah hadir bersama dengan diri kita. Baik ketika kita beribadah secara khusus kepada Allah, di dalam ibadah-ibadah kita di dalam bulan puasa ini, maupun di dalam ibadah-ibadah yang bersifat sosial ketika kita berinteraksi, berhubungan dengan sesama, Allah hadir bersama dengan diri kita. Semoga ibadah puasa tahun ini semakin bisa meningkatkan kualitas ibadah dan penghambaan diri kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian menjelma secara positif di dalam sikap, tindak tanduk,
perbuatan keseharian dimanapun kita ada. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.